Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari yang baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca 2 Timotius pasal yang keempat. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Limus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Memenuhi panggilan pelayanan. Kepada Timotius dinasihatkan agar ia memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya dalam menggembalakan jemaat, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dalam tugas ini, 3 hal dipesankan kepada Timotius. Pertama, soal waktu. Siap dalam segala kondisi. Waktu yang baik atau tidak baik menunjukkan bahwa panggilan untuk memberitakan firman Tuhan merupakan kesempatan berharga yang selalu Tuhan berikan. Kita diminta untuk selalu siap sedia, maka bagian kita adalah menggumuli, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan, agar jangan sampai pengajaran kita berkebalikan dengan hidup kita. Dengan demikian, orang akan menerima firman Tuhan dengan sukacita, karena menyaksikan lewat hidup kita yang terlebih dahulu sudah menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, kita diminta menyatakan dan menegur kesalahan berdasarkan firman Tuhan. Kita diminta untuk tidak abai atau pura-pura tidak tahu, bahkan menutupi kesalahan. Justru kita didorong untuk berani menyatakan serta menegur kesalahan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Kita perlu berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang yang cenderung menghakimi, terlebih hanya karena rasa suka atau tidak suka.
Kita harus didorong oleh keprihatinan karena ada pelanggaran yang terjadi, sehingga kita rindu agar saudara kita bertobat dan kembali ke dalam hidup benar seturut standar firman Tuhan. Yang ketiga, kita diminta untuk menasehati dengan kesabaran dan berdasarkan firman Tuhan. Agar saudara kita yang berbuat kesalahan kembali hidup benar, kita perlu memberi nasihat yang harus diikuti dengan kesabaran. Artinya, kadang kita harus mendampingi dengan setia sampai memastikan agar saudara kita tersebut benar-benar sudah bertobat dan sudah pulih kembali. Sekali lagi, nasihat yang disampaikan haruslah sesuai dengan perkataan firman Tuhan, bukan hanya menurut pendapat, penilaian, dan penghakiman kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, panggilan di atas tidaklah mudah. Karena dikatakan akan ada orang-orang yang lebih memilih mendengarkan ajaran yang menyenangkan telinga, meskipun membawa pada kesesatan. Bahkan, kita juga harus siap untuk ditolak dan mendapatkan resiko penderitaan demi menyatakan kebenaran. Percayalah, Tuhan yang akan meneguhkan dan melindungi kita selama kita mengerjakan bagian kita dengan tulus dan setia. Dan janji Tuhan, mahkota kehidupan tersedia bagi setiap orang yang mengerjakan tugas panggilannya secara khusus untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa sesungguhnya ketika Tuhan telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan juga memperlengkapi kami dengan tugas tanggung jawab memberitakan firman Tuhan, baik melalui mulut kami, terlebih melalui hidup kami. Maka bantu kami Tuhan agar kami berani untuk mengabarkan firman Tuhan, bahkan ketika Tuhan hendak memakai kami untuk menyatakan kesalahan, menegur, menasehati saudara-saudari kami yang berbuat kesalahan. Kiranya kami boleh mengiringi itu dengan hati yang penuh belas kasih, bahkan rasa prihatin serta kerinduan untuk membawanya kembali kepada Tuhan. Namun di atas semuanya itu ya Tuhan, bantulah kami terlebih dahulu menghidupi firman-Mu. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.